Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Robi. Saya dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai politik hukum agraria nasional. Adapun yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 1960 tentang UUPA, dan yang kedua, hubungan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1960 dengan Pancasila, dan yang ketiga, politik hukum reforma agraria. Adapun nama-nama dari kelompok 3 diantaranya saya sendiri, yaitu Ila Robi, dan yang kedua Restu, yang ketiga Hamzah, dan yang keempat Mufaisal. Menurut Urip Santoso, politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dalam memelihara, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya, termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960, Pasal 1. Semua benda tetap memiliki perseorangan warga negara Belanda yang tidak terkena oleh Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 162 yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia sejak mulai berlakunya peraturan pemerintahan pergantian undang-undang dikuasai oleh pemerintahan. Dalam hal ini Menteri Agraria. Pasal 2. 1. Untuk melaksanakan penguasaan termaksud dalam pasal 1 dan mengadakan penyelesaian selanjutnya daripada benda-benda yang dikuasai itu di daerah-daerah yang dipandang perlu oleh Menteri Agraria. Dibentuk suatu panitia yang terdiri atas seorang pejabat dari jawatan agraria sebagai ketua merangkap anggota dan seorang pemagproja yang ditunjuk oleh gubernur atau kepala daerah swatantra tingkat 1 serta kepala kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan masing-masing sebagai anggota. 2. Panitia tersebut pada ayat 1 pasal ini selanjutnya dalam peraturan pemerintahan ini disebut panitia bekerja atas dasar pendoman-pendoman yang diberikan oleh Menteri Agraria. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960. Pasal 3. 1. Barang siapa dalam hubungannya yang bagaimanapun dengan pemiliknya menguasai benda-benda tetap sebagai yang dimaksud dalam pasal 1. Dalam waktu 2 bulan sejak mulai berlakunya peraturan pemerintah pengganti, undang-undang ini wajib menyerahkan penguasaan tersebut kepada panitia setempat dan melaporkan segala sesuatu dengan benda yang dikuasai itu serta hubungannya dengan pemiliknya. 2. Mereka yang tidak memenuhi kewajiban termasuk dalam ayat 1 pasal ini dianggap tidak mempunyai hubungan yang sah dengan benda yang bersangkutan sejak mulai berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Pasal 4. 1. Barang siapa yang ingin membeli benda-benda tetap yang dikuasai menurut ketentuan dalam pasal 1 harus mengajukan permohonan kepada Menteri Muda Agraria dengan perantara panitia setempat yang bersangkutan menurut cara yang ditentukan oleh Menteri Muda Agraria. 2. Yang diperkenankan membeli benda-benda termaksud dalam ayat 1 pasal ini hanyalah warga-warga Indonesia yang dengan pembelian yang baru itu tidak akan mempunyai lebih dari 3 bidang tanah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 Pasal 5. Di dalam keputusan Menteri Muda Agraria yang memberi izin untuk melakukan jual beli dan melakukan pemindahan hak atas benda yang bersangkutan dicantumkan pula ketentuan mengenai cara pembayaran harga benda itu kepada pemiliknya dengan mengikat peraturan-peraturan yang berlaku. Pasal 6.
peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. Pemerintahan mengundang peraturan pemerintah mengganti undang-undang ini dapat menempatkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Hubungan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, hubungan manusia Indonesia dengan tanah di wilayah Indonesia bersifat kodrat. Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. 2. Hubungan manusia Indonesia dengan tanah mempunyai sifat kolektif dan privat. 3. Hanya manusia Indonesia yang mempunyai hubungan terkuat dengan tanah di Indonesia. 4. Setiap orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan sama untuk mempunyai hubungan dengan tanah. 5. Setiap orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan untuk menikmati hasil bumi Indonesia. Politik hukum reforma agraria. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah berupaya merumuskan undang-undang agraria baru untuk mengganti undang-undang agraria kolonial. Pada tahun 1948, pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogya. Namun, gejolak politik membuat upaya itu selalu kandas. Panitia Agraria pun turut berganti-ganti. Panitia Agraria Jakarta 1952, Panitia Suwahyo 1956, Panitia Sunaryo 1958, dan Rancangan Sadjarwo 1960. Setelah peristiwa Tanjung Morawa, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang pemakaian tanah perkebunan, hak efek oleh rakyat. Penduduk lahan tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah akan berupaya menyelesaikan melalui pemberian hak dan perundingan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Pada 1957, karena Belanda terus mengulur penyelesaian Irian Barat, Indonesia secara sepihak membatalkan perjanjian KMB. Hal ini kemudian diikuti dengan nasionalisasi perkebunan asing. Entah karena pertimbangan apa, hampir semua perusahaan asing yang diambil alih itu dipimpin oleh militer. Hal inilah awal mula dari masuknya peranan tentara ke ekonomi. Tulis Gunawan Wiradi. Pemerintahan kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir. Tanah partikelir, kata Asyad, merupakan tanah yang oleh penguasa kolonial disewakan atau dijual kepada orang-orang kaya dengan disertai hak-hak pertuanan, Landerlijkrechten, yakni berkuasa atas tanah beserta orang-orang di dalamnya. Misalnya hak mengangkat dan memberhentikan kepala desa, menuntut rodi atau uang pengganti rodi, dan mengadakan pungutan-pungutan. Hak pertuanan itu seperti negara dalam negara. Ujar Asyad, dengan undang-undang tersebut, hak-hak pertuanan hanya boleh dimiliki oleh negara. Upaya transfer tanah dari elit ke rakyat sebagai konsekuensi dari penghapusan tanah-tanah partikelir. Dan sebelumnya penghapusan desa perdikan dilakukan dengan ganti rugi, sebagaimana ganti rugi yang diberikan pada upaya nasionalisasi perkebunan milik orang Eropa pada 1958. Artinya, reforma agraria dipandu oleh negara dengan skenario ganti rugi untuk meminimalisasi konflik, tulis Nasir Lutfi. Setelah pergulatan selama 12 tahun melalui Perkarsa Menteri Pertanian Sunarya, kerjasama Departemen Agraria, Panitia Ad Hoc DPR, dan Universitas Gadjah Mada membuahkan rancangan Undang-Undang Agraria. Melalui perdebatan politis dan kompromi, RUU itu disetujui DPR GR
pada 24 September 1960 sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering dikenal dengan UU PA. Undang-Undang Pokok Agraria menjadi titik awal dari kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk hukum agraria kolonial, kata Arsyad. Prinsipnya adalah tanah untuk rakyat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.